Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ya, syukurlah ya kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Ibu. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita ya di semester 6 dalam mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Ya, sebelum Ibu masuk dalam materi, ya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik. Nama Ibu Feni Mornalita Kolupe. Ya, kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Feni. Ya, Ibu berasal dari program kesehatan masyarakat dengan nomor induk dosen 0928098704. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Status, Bu. Oh, status ya. Status ya, Ibu sudah menikah dan Ibu baru punya satu suami. Ya, Ibu punya 3 anak ya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor HP, Bu. Oh, nomor HP ya, nomor HP nanti Ibu kasih sama ketua tingkat ya. Ya, oke. Mungkin di awal pertemuan ini Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Sisilia, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Ilham. Ucapannya, Bu. Belum hadir, Bu. Katanya ucapan, Bu. Oh, jawabannya. Ya. Oke. Nada, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Rindiani, Hadir, Bu. Zulkifli, Hadir, Bu. Rizky. Sakit, Bu. Kurang sehat ya? Ya. Oke. Ya, berarti yang hadir hari ini 6 orang ya. Ya. Ya, baik adik-adik ya. Di pertemuan pertama ini ya, sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Ya, yang pertama mengenai rencana pembelajaran ya dalam mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Ya, sebelumnya Ibu memperkenalkan di dalam mata kuliah ini ya terdiri dari 2 dosen ya, Ibu sendiri dan Ibu Nimbaderai Mardeni SKM MGS ya. Nanti Ibu Nimbaderai itu nanti masuk setelah ujian mid semester ya, setelah Ibu mengajar dan ujian mid semester, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Rai sampai final test. Ya. Di sini ya ada rencana pembelajaran semester yang isinya tentang capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah dalam epidemiologi penyakit menular, dan ada sub pokok bahasan ya yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Di sini capaian mata kuliah itu ada menjelaskan konsep epidemiologi penyakit menular, kegunaan epidemiologi, manifestasi klinik secara umum, komponen proses penyakit menular dan aspek penularan penyakit. Kemudian ada menjelaskan dan menganalisis surveillance epidemiologi dan istilah-istilah yang dipakai dalam epidemiologi penyakit menular. Kemudian ada menjelaskan imunisasi dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada menjelaskan tentang kejadian luar biasa dan bagaimana kita bisa menganalisis kejadian luar biasa mulai dari pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular. Ya, baik, selanjutnya ya. Di sini ada sub capaian mata kuliah itu berisi tentang pertemuan pertama sampai 15 ya. Di sini pertemuan pertama kita akan belajar tentang konsep epidemiologi penyakit menular, kemudian pengertian tentang epidemiologi penyakit menular, kegunaan epidemiologi. Ya, di sini juga sudah terlihat jelas bagaimana metode pembelajaran, kemudian ada waktu, ada pengalaman belajar mahasiswa. Maksudnya di sini adalah setelah menerima materi ini, apa pengalaman kalian? Kemudian di sini ada kriteria ya, kriteria kalian bisa menulis ringkasan materi yang akan nanti Ibu berikan. Kemudian indikator penilaian itu bagaimana kalian dengan tepat bisa menjelaskan materi dan mengklasifikasikan agen penyakit menular. Dan di sini juga sudah ada bobot penilaiannya.
Ya begitu seterusnya sampai di pertemuan ke-15. Ya nanti untuk rencana pembelajaran semester nanti Ibu bisa bagi ke adik-adik sekalian. Ya. Kemudian yang kedua ya, di sini ada kontrak perkuliahan. Ini tidak kalah pentingnya. Di dalam kontrak perkuliahan ini, ya, yang pertama adalah mengenai tata tertib, ya, tata tertib. Ya, kalau Ibu mengajar deh, yang pertama untuk keterlambatan, ya, untuk keterlambatan Ibu memberikan dispensasi 15 menit bagi yang terlambat, ya. Kalau terlambat lebih dari 15 menit, minta maaf sebelumnya, Ibu tidak izinkan untuk mengikuti mata kuliah ini. Di sini kita belajar disiplin ya, agar yang terlambat itu tidak mengganggu ketika Ibu memberikan materi. Nah, kemudian yang kedua adalah silent ya, HP-nya di silent ya. Jadi selama Ibu membawakan mata kuliah, tolong HP-nya di silent agar tidak terganggu ya, teman lainnya tidak terganggu. Ya, kemudian yang kedua mengenai kehadiran. Ya, kalian tahu bersama ya, kalian sudah semester 6, ini semester 1 sampai semester 5 kalian sudah tahu bahwa kehadiran itu merupakan salah satu syarat ya kalian bisa mengikuti ujian final. Apabila tidak mencukupi ya, itu kalian tidak diizinkan untuk mengikuti final apabila tidak mencukupi 75%. Kemudian di sini ada tugas, ada mid semester dan final semester, dan kalian sudah bisa lihat di sini ada persen-persennya ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan sebelum Ibu lanjut ke materi? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, kita masuk dalam materi. Ya, adik-adik sudah pernah mendengarkan istilah epidemiologi? Sudah pernah dengar sebelumnya di semester bawah? Kan kalian ada ini ya, ada mata kuliah dasar epidemiologi. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ini adalah lanjutan ya, lanjutan dari dasar epidemiologi ya. Ya, di sini sudah terlihat bahwa epidemiologi berasal dari 3 kata ya, berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 3 kata. Ada epi yang artinya di antara, di atas atau tentang, demos yang artinya masyarakat, dan logos yang artinya pengetahuan. Ya, jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya, tetapi ya dengan berkembangnya zaman dan banyaknya masalah-masalah kesehatan baru yang ada di masyarakat seperti penyakit ya, baik itu penyakit menular maupun tidak menular, masalah gizi, masalah kecelakaan lalu lintas, kemudian masalah kesehatan kerja. Jadi epidemiologi itu bukan hanya mempelajari tentang masyarakat atau penduduk, tetapi semua masalah yang ada di dalam kesehatan masyarakat ya. Ya, lebih lengkapnya adalah epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, dan determinan masalah-masalah kesehatan kepada sekelompok orang atau masyarakat. Ya, ada 3 ya, ada 3 hal yang harus kalian ketahui dalam epidemiologi. Sudah tertulis itu adalah frekuensi, ya, ada frekuensi, ada distribusi dan determinan masalah kesehatan. Ya, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan frekuensi? Ada yang pernah dengar apa itu frekuensi? Frekuensi, ya di dalam mata kuliah ini ya, kita santai saja. Jadi kalian boleh menjawab, kalian juga boleh langsung bertanya, ibu juga boleh bertanya. Ayo, ada yang pernah dengar? Frekuensi jumlah? Ya, frekuensi, ya jumlah. Ada lagi? Ya, frekuensi. Ya. Oke, baik ya. Frekuensi itu adalah jumlah ya, atau ukuran atau besaran masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui besaran masalah kesehatan yang ada di masyarakat? Yaitu kita melakukan pengukuran, ya, pengukuran masalah-masalah yang ada dalam kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada distribusi, ya. Distribusi adalah penyebaran penyakit. Yang perlu diperhatikan adalah penyebaran penyakit dalam epidemiologi itu berdasarkan 3 variabel epidemiologi.
Ya, 3 variabel epidemiologi itu ada orang, ada tempat dan waktu. Ya, orang itu meliputi karakteristik orang seperti umur, kemudian jenis kelamin, ya, pendidikan, pekerjaan, suku, ya. Itu sebagai contoh, ya. Contoh ada penyakit tertentu, misalnya kanker rahim itu hanya diderita oleh perempuan, sedangkan kanker prostat itu diderita oleh laki-laki. Jadi semakin bertambah umur, ya, di umur tertentu itu ada penyakit-penyakit mulai menyerang, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang, kemudian tempat. Ya, tempat itu di mana penyakit itu terjadi, ya, di mana? Apakah di perkotaan atau di pedesaan, ya? Pernah kalian dengar penyakit orang kota, penyakit orang kaya? Pernah dengar istilah seperti itu? Nah, Ya, siapa yang bisa jelaskan yang sesuai yang kalian pernah dengar? Kalau penyakit orang kota itu seperti apa? stroke, Ya, stroke. namanya siapa? Dian, Bu. Iya, ya, Dian. Kasih contoh. Kalau misalnya kayak di masyarakat biasanya kalau orang bilang stroke itu penyakit orang kaya, orang kaya diare itu juga penyakit orang miskin. Ya, menurut dia ya, katanya penyakit orang kaya itu contohnya adalah stroke, ya. Ada yang lain? Jantung. Iya, jantung. Oke. Sekarang siapa yang bisa jelaskan kenapa sih stroke dan jantung itu diistilahkan sebagai penyakit orang kaya? Mahal Ada yang deh. tahu? Mahal. Oh ya, oke, siapa namanya? Cecilia, Ya, Bu. Cecilia. Kenapa Cecilia mahal? Kalau mahal itu karena kalau pas pengobatannya itu butuh biaya yang besar. Itu dia yang besar. Menurut kalian kenapa sih yang orang kota yang alami itu? Gaya hidup. Iya, gaya hidup, ya. Kemudian yang paling mendukung adalah keadaan di kota itu sendiri, ya. Canggih, ya. Sudah terjual makanan-makanan yang siap saji, ya. Seperti pizza. Kemudian apa lagi? KFC. Kemudian pekerjaan orang di kota itu dengan orang di desa itu berbeda, ya. Kalau orang kota kebanyakan dia kerja di kantor, sambil pesan KFC, kemudian duduk di komputer dan tidak terjadi aktivitas fisik, sehingga berat badan semakin bertambah, terjadilah faktor pemicunya, misalnya obesitas, sehingga terjadilah stroke, ya, jantung. Itu contoh, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang, tempat dan waktu. Kapan terjadi penyakit tersebut? Ya, penyakit tertentu terjadi juga pada musim-musim tertentu. Contoh musim hujan, ya. Kalau musim hujan, contoh di Palu ini, ya, kalau musim hujan itu kalau sering bisa jadi air tergenang, kemudian ada nyamuk, ya, itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tersendiri, ya, dan terjadilah penyakit ya, demam berdarah. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian selain musim hujan, apalagi yang kalian ketahui bisa menyebabkan penyakit pada musim-musim tertentu? Semua, ya. Musim buah, ya. Kalau musim buah itu biasanya penyakit yang terjadi itu apa? Diare, ya, kebanyakan, ya, diare, sakit perut, ya. Seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah determinan, ya. Determinan masalah kesehatan. Determinan itu artinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Contoh epidemiologi penyakit menular, penyebab dari penyakit menular, ya. Siapa yang tahu penyebab penyakit menular? Biasa disebut dengan istilah apa? Pernah dengar atau pernah kalian dengar tentang agent? Ya. Agent, ya. Penyakit menular itu ada agentnya atau ada penyebabnya, ya. Agent penyakit menular dengan tidak menular itu berbeda, ya. Contoh sekarang, ya, diare. Diare itu apa agentnya? Ada yang tahu? Agent, ya, bakteri. Ada yang lain? Oh, tidak tahu, ya. Ya, biasanya, ya, ada yang keliru membedakan antara agent dan vektor, ya. Ya, oke. Siapa namanya? Nada, ya. Oke, benar, ya. Yang dikatakan nada adalah
diare itu penyebabnya adalah bakteri E. coli ya. Kemudian dibawa oleh vektor yang disebut dengan lalat. Kalau DBD apa penyebabnya? Demam berdarah. Nyamuk. Ya, ya itu yang keliru ya. DBD itu penyebabnya itu adalah virus denyu yang dibawa oleh nyamuk. Ya, itu tadi ya, itu yang keliru karena kebanyakan berpikir kalau ditanya seperti ini, apa penyebab dari diare? Lalat, ya seperti itu ya. Itu adalah vektor. Jadi tolong bedakan vektor dan agent. Agent itu adalah penyebab, sedangkan vektor itu adalah si pembawa, ya, pembawa bakteri tadi dan pembawa virus tadi. Hingga kalau diare itu dia bawa ya ke makanan dan kalian makan. Kalau virus dengue itu dibawa oleh nyamuk sehingga menggigit manusia. Tapi sebelumnya itu dia menggigit orang memang yang sudah terinfeksi dengan virus dengue dan menggigit manusia yang tidak terinfeksi. Itu yang menyebabkan terjadilah penularan penyakit ya, demam berdarah. Oke, baik. Kalau penyakit tidak menular, cocok tidak dikatakan agent? Penyebab. Ya, kalau penyakit menular itu lebih cocok dikatakan faktor risiko, ya, karena penyebabnya lebih dari satu. Contoh tadi jantung ya. Bisa enggak jantung kita bilang, oh jantung itu disebabkan hanya karena hipertensi? Bisa enggak? Ya? Ya, banyak ya penyebab ya. Banyak, misalnya jantung itu bisa terjadi karena ya oke, salah satunya hipertensi. Kemudian gaya hidup, ya, obesitas, aktivitas fisik. Seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan antara agent penyakit menular dan faktor risiko dari penyakit tidak menular. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjut? Ya, jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Ya baik ya. Sekarang mari kita perhatikan apa kegunaan dari epidemiologi itu sendiri. Yang pertama, epidemiologi untuk menjelaskan apa penyebab dari penyakit ya. Apa penyebab dari penyakit? Apakah karena virus ya? Apakah karena bakteri? Apakah karena protozoa? Apakah karena golongan cacing atau hermitologi? Atau karena jamur? Ya, seperti itu ya. Jadi epidemiologi itu ketika kita mengetahui frekuensi, distribusi dan determinan, kita pasti sudah mengetahui apa penyebab dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menerangkan perkembangan riwayat alamiah suatu penyakit atau yang disebut dengan natural history of disease. Ya, di dalam riwayat perkembangan alamiah suatu penyakit itu ada terdiri dari dua ya. Ada tahap prepatogenesis dan tahap patogenesis. Kemudian yang ketiga, untuk penelitian dan pengembangan program pemberantasan penyakit menular ya. Program pemberantasan penyakit menular. Ketika kita sudah mengetahui ya apa penyebab dari penyakit tersebut, kita sudah bisa melakukan programnya bagaimana kita bisa mencegah, kemudian menanggulangi dan memberantas penyakit menular. Nah, kemudian yang keempat, untuk memperoleh keterangan dalam klasifikasi penyakit ya. Klasifikasi penyakit setelah kita tahu agennya, oh setelah kita tahu apa penyebabnya, oh ini termasuk klasifikasi penyakit menular. Nah, ini tidak menular ya. Seperti itu, makanya kita harus perlu tadi mengetahui frekuensi, distribusi dan determinan. Kemudian yang kelima, untuk menyusun program pencegahan penyakit. Program apa yang kita lakukan ya agar penyakit tersebut tidak berpindah atau terkena orang lain ya. Jadi kita melakukan upaya pencegahan ya, suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadi ya, seperti itu. Oke, dari 5 kegunaan epidemiologi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Bu, ya oke baik. Sisilia silakan. Ya Bu, seperti yang disebutkan pada bagian kedua, yaitu ada tentang riwayat alamiah suatu penyakit. Yang disebutkan tadi ada
tahap prepatogenesis dan patogenesis. Boleh Ibu jelaskan dari kedua hal tersebut? Iya, oke, baik ya. Yang pertama ya, tahap prepatogenesis. Tahap prepatogenesis itu di mana kuman atau bakteri itu sudah berinteraksi dengan tubuh manusia, tetapi kuman tersebut masih berada di luar tubuh manusia. Dalam arti manusia masih dalam keadaan sehat atau belum sakit, yaitu tahap prepatogenesis. Kemudian yang kedua, tahap patogenesis ya. Tahap patogenesis itu terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama masa inkubasi. Ya, masa inkubasi, kemudian tahap penyakit dini, ya, tahap penyakit lanjut, dan tahap penyakit akhir. Ya, yang pertama mari kita bahas tentang masa inkubasi. Pernah dengar masa inkubasi ya? Ya, pernah dengar masa inkubasi? Siapa yang tahu masa inkubasi? Masa inkubasi. Masa waktu itu. Ya, oke, baik ya. Masa inkubasi itu masa ya atau tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ya di dalam tubuh atau terpaparnya bibit penyakit dengan tubuh itu sampai timbulnya gejala ya. Gejala itu adalah masa inkubasi. Kemudian masuk ke tahap penyakit dini ya. Dari masa inkubasi tadi ya terjadilah gejala dan muncullah tahap penyakit dini. Tahap penyakit dini itu penyakit masih dalam keadaan ringan. Ya, itu tahap penyakit dini. Dan jika tidak diobat dengan serius ya, bisa masuk ke tahap penyakit lanjut dan bisa akan bertambah parah dan sampai ke tahap penyakit akhir ya. Kira-kira menurut kalian, kalau orang sakit itu apa yang terjadi di tahap penyakit akhir? Sembuh. Ya, oke ya. Kalau tahap penyakit akhir orang bisa sembuh ya. Sembuh total bisa. Cacat. Sembuh ya, oke, sembuh tapi cacat bisa seperti itu. Kemudian ya contohnya itu penyakit susah ya. Kemudian apalagi meninggal ya. Jadi orang bukan cuma hanya sembuh ya, bisa juga terjadi ini ya, meninggal dunia. Kemudian apa lagi? Karir ya. Karir ya, kalian sering dengar karir ya. Karir itu adalah penyakit itu menetap atau tersebut dikatakan pembawa ya, tapi dia bisa menularkan penyakit kepada orang lain ya. Paham ya? Ya, oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya, oke. Kalau jelas ya, Ibu masuk ke materi selanjutnya. Ya, baik ya. Perhatikan, penyakit menular ya adalah suatu penyakit yang ditularkan dan berpindah dari orang satu ke orang lain ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara langsung contohnya penyakit menular seksual ya. Kalau secara tidak langsung berarti ada media perantara ya, seperti itu. Siapa yang bisa kasih contoh? Kalau secara tidak langsung. Kalau secara langsung kan penyakit menular seksual, misalnya HIV/AIDS ya, gonorrea, kemudian sifilis. Kalau yang tidak langsung, ada yang bisa kasih contoh? Yang tidak langsung, penularannya tidak langsung berarti dia melalui media. Benda itu. Ya, oke ya, benar ya. Benda itu merupakan media penularan penyakit menular. Contohnya, saya bisa kasih contoh. Contoh penyakitnya itu. Ya, Paru. ya, oke ya, paru ya. Paru itu ejen penyakit adalah kelompok fungi ya, atau jamur ya, oke. Paru bisa terjadi penularan karena penyakit itu bisa karena benda atau handuk ya, atau pakaian yang digunakan oleh orang yang paru tadi kemudian dipakai oleh orang lain yang tidak paru ya, seperti itu. Ya, kemudian ya penyakit menular juga itu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, dapat menular dari orang ke orang dan dari binatang ke orang ya. Jadi penyakit menular itu tidak hanya menular dari orang ke orang atau berpindah dari orang ke orang ya, tetapi bisa terjadi berpindah dari binatang ke orang ya. Pernah dengar penyakit apa itu? Penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia. Rabies. Ya, rabies ya. Itu disebut dengan penyakit zoonosis ya. Penyakit zoonosis, penyakit yang berpindah dari
hewan ke manusia. Dan bukan cuma rabies, itu ada antraks, ada leptospirosis, ada bovine tuberculosis, itu banyak ya. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Belum sekarang ini. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ya, di sini ada tiga faktor yang memegang peran penting dalam perjalanan penyakit menular. Yang pertama tadi agent ya. Agent itu sudah dijelaskan apa itu agent. Kemudian yang kedua ada sumber penularan. Ya, sumber penularan itu siapa saja? Ada yang bisa jawab sumber penularan itu siapa saja? Manusia yang sakit. Manusia yang sakit ya. Jadi jangan cuma bilang manusia ya. Manusia itu penderita penyakit. Kemudian bisa juga ya hewan ya, hewan. Yang sumber penularan ada dua, bisa manusia, bisa hewannya. Setelah kita mengetahui sumber penularan itu, kita bisa membuat suatu program ya, program bagaimana untuk memberantas sumber penularan itu ya. Kalau hewan, apa yang kita lakukan untuk memberantas penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia? Yang kita berantas adalah Hewannya. ya, hewannya ya. Kalau manusia, jangan kalian bilang manusianya yang diberantas ya. Ya, manusia itu diobati atau dilakukan isolasi agar penyakit tersebut sembuh dan tidak menular atau berpindah ke orang lain. Kemudian yang terakhir adalah cara penularan. Ya, cara penularan itu terdiri tadi ya, kontak langsung, tidak langsung, bisa menularnya melalui benda, bisa melalui udara. Ya, kalau udara itu contohnya penyakit flu, dan kalau penyakit langsung, yang secara langsung itu bisa penyakit menular seksual. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas ya? Ya, oke, tidak ditanyakan karena sudah jelas. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Ya, semoga materi yang sudah dibawakan itu bermanfaat bagi kalian dan belum pelajari lagi, karena minggu depan itu akan lanjut ya. Tapi kita masih membahas tentang pokok bahasan masih pada pertemuan pertama, karena ini ada beberapa lanjutan ya dari pokok bahasan pertama. Itu ada beberapa bagian lagi yang belum kita bahas. Ya, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.